Assalamualaikum para pengamat film singkat, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa Bebeb mendoakan yang masih jomblo agar segera mendapat jodohnya, dan yang pengangguran segera mendapat ide untuk bersama-sama mengonten Ria. Kali ini, Bebeb akan menceritakan sebuah film misteri yang berjudul World In. Film ini mengisahkan tentang kisah mistis mengenai sebuah proyek yang menelan korban nyawa manusia untuk dijadikan tumbal. Di sini ada seorang wanita yang baru saja lulus kuliah jurusan arsitek yang bernama Sam. Dia mendapatkan tawaran dari ayahnya untuk menghancurkan sebuah apartemen. Ayah Sam memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penggusuran bangunan. Oke, daripada nggak penasaran, mari sama-sama kita simak alur ceritanya dan mari bersantai, tonton sampai selesai. Dan selamat menonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang terjebak di antara himpitan dinding. Tidak lama kemudian, semen mulai mengalir dari semua sudut dinding ini. Gadis kecil ini pun tidak bisa bergerak, dia terkubur hidup-hidup. 15 tahun kemudian, scene beralih kepada seorang insinyur muda bernama Sam. Dia baru saja lulus dari ITB. Ayah Sam seorang kontraktor di bidang pembongkaran. Saat merayakan kelulusannya, ayah Sam memberinya hadiah, yaitu pekerjaan menguasai pembongkaran apartemen di antah berantah. Jika dia berhasil, dia akan dimodalin untuk nikah dan diberi tiket keliling Eropa. Tugas pertamanya adalah bangunan arsitektur unik raksasa sebuah apartemen terletak di antah berantah. Bangunan ini adalah produk dari Joseph Mallestrasa yang merupakan seorang arsitek eksentrik yang terobsesi dengan arsitektur Mesir. Samantha tiba di gedung Mallestrasa dan disambut oleh penjaga gedung yaitu Maria. Dia tinggal bersama putranya yang bernama Jimmy yang merupakan anak yang sangat introvert. Sam memberitahu Mary bahwa dia akan tinggal di salah satu apartemen di gedung ini. Jimmy membawakan tasnya ke apartemen dan menjelaskan aturan gedung. Dia harus menjauh dari lantai 8 karena itu adalah milik Mallestrasa dan atap karena itu sangat berbahaya. Saat dia berjalan ke kamarnya, dia melihat sebuah ruangan yang berlabel nama Julie. Dia kemudian lanjut memasuki kamarnya dan segera mandi untuk membersihkan diri. Di hari yang sama, dia menemui Mary dan bertanya kepadanya berapa banyak orang yang masih tinggal di apartemen ini. Mary mengatakan bahwa hanya 4 orang yang tinggal di dalamnya. Mary dan Jimmy berada di gedung untuk menjaganya sampai hari kehancuran gedung. Semua penyewa lain telah diusir, tapi 2 menolak untuk pergi. Keesokan harinya, Sam bersiap untuk menganalisa struktur bangunan. Sam bertugas memberikan laporan tentang berapa banyak bahan peledak yang dibutuhkan untuk merobohkan bangunan ini. Dia harus menentukan titik pecah dan jenis bahan peledak yang terbaik. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke minimarket untuk membeli makanan dan minuman. Karena penasaran, dia meminjam komputer toko untuk menelusuri sejarah apartemen yang akan dihancurkan tersebut. Dia menemukan catatan bahwa pada tahun 1993 ada banyak orang hilang. Mereka akhirnya ditemukan tewas secara mengenaskan. Sebanyak 16 orang, pria, wanita, dan anak-anak disegel dalam ruangan kecil di dalam gedung, yang kemudian diisi dengan beton cair. Salah satu korbannya adalah arsitek itu sendiri yaitu Mallestrasa yang akan kita ketahui di akhir cerita. Salah satu pekerja konstruksi awalnya disalahkan atas kasus itu, tapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Kejahatan yang belum terpecahkan dan pembunuhnya tidak diketahui. Scene beralih lagi ke apartemen. Sam kembali menandai titik pecah terbaik untuk merobohkan gedung. Tapi dia terkejut ketika seorang pria berlari ke arahnya membawa martil. Ternyata pria ini adalah salah satu penyewa yang masih tinggal di gedung ini dan menolak pergi, dan dia tidak senang dengan kehancuran bangunan itu. Saat malam tiba, Jimmy diam-diam membawa Sam ke lantai 8 yang notabene-nya itu adalah lantai terlarang. Jimmy memberitahu Sam tentang Mallestrasa, arsitek bangunan yang meninggal di dalam tembok. Dia memasuki sebuah ruangan dan menunjukkan padanya dinding tempat mayat Mallestrasa ditemukan. Ketika tubuhnya ditemukan, wajahnya hampir robek karena semen. Wajahnya tidak lagi dapat dikenali. Dalam pengakuannya, Mary adalah orang yang akhirnya bisa berhasil mengidentifikasinya. Jimmy juga menginformasi bahwa dari 16 korban ada seorang anak kecil bernama Julie. Julie adalah anak kecil yang ditampilkan di awal film tadi. Julie anak yang tinggal di kamar yang dilihat Sam sebelumnya. Lalu Jimmy mengatakan bahwa ayahnya juga salah satu korbannya.
Jimmy kemudian melanjutkan untuk menunjukkan pada Sam dinding tempat ayahnya ditemukan. Tiba-tiba lampu padam dan Sam kakinya tersandung karena panik dalam kegelapan. Kemudian Jimmy mencuci lukanya dan mulai mengusap pahanya. Di sini terlihat bahwa Jimmy menyukai Sam dan dia mencoba untuk memberitahunya, tetapi Sam mengabaikannya. Singkat cerita, Sam yang sedang melihat ke cermin melihat kaca di belakangnya bergetar hebat. Dia lalu mengambil cerminnya dan melihat darah mengalir keluar dari lubang. Tiba-tiba, Sam ditarik ke dinding. Saat bangun, dia menyadari bahwa dia sekarang terjebak di dalam dinding. Sesaat kemudian, semen mulai mengalir dari semua sudut. Dia pun tidak bisa bergerak. Dia mulai berteriak, dan dia bangun dari tidurnya. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Karena Sam tidak bisa tidur lagi, dia iseng berkeliling di sekitar apartemen. Tiba-tiba sesuatu muncul tepat di depannya yang membuat Sam terkejut. Namun ternyata itu pacarnya Peter yang ingin memberikan kejutan. Sam mengajak Peter melihat-lihat apartemen. Mereka diam-diam pergi ke lantai 8. Saat menjelajahi lantai 8, Sam dan pacarnya menemukan jalan rahasia. Sam turun ke sana dan dia menemukan ruang rahasia. Ruangan ini memungkinkan seseorang untuk melihat salah satu apartemen secara diam-diam. Sam menyadari bahwa Jimmy telah memata-matai dia saat dia mandi. Dia berbicara dengan Mary tentang hal ini, dan Jimmy yang merasa malu langsung pergi. Kemudian di malam itu, Peter menyarankan Sam untuk pergi besok, dan dia setuju dengannya. Saat Peter dan Sam menghabiskan waktu mereka dengan beradegan dewasa, Jimmy menjadi cemburu. Keesokan harinya, Sam mengemas pakaiannya untuk meninggalkan apartemen. Dia juga menyiapkan laporan tentang berapa banyak bahan peledak yang dibutuhkan untuk merobohkan apartemen ini. Sebelum berpisah, Jimmy meminta maaf kepada Sam karena memata-matai dirinya. Dia kemudian memberikan hadiah kepada Sam. Dia memberi Sam jalinan jurnal Malesstraza, arsitek bangunan itu. Jimmy pergi ke atap seolah-olah mencari celah ke ruang tersembunyi, namun dia tidak kembali. Sam dan pacarnya bergegas untuk mencari Jimmy. Mereka menemukan poros besar di tengah gedung. Mereka mendengar Jimmy memanggil dari bawah poros, mengatakan bahwa dia terluka. Sam menyuruh pacarnya menurunkan ke poros dengan tali. Pada awalnya semua berjalan lancar tanpa masalah sama sekali. Namun tiba-tiba Peter ditembak oleh seseorang. Akibatnya Peter meninggal karena pendarahan, yang membuat Sam terkejut. Seketika Sam terjatuh ke bawah dan terbangun di bagian bawah poros. Ternyata dia di sini tidak sendirian. Ada seorang pria yang mengejutkannya. Pria misterius ini adalah Malesstraza, arsitek yang menurutnya telah mati karena terkubur di dinding. Selama ini dia disandra oleh Jimmy. Malesstraza diberi sebuah radio. Dalam rekaman radio ada suara Jimmy yang meminta bantuan. Dengan kata lain, suara yang Sam dengar sebelumnya direkam sebelumnya oleh Jimmy sendiri. Tak lama, Jimmy mengiriminya surat dari atas. Dalam surat itu tertulis bahwa Jimmy menahannya di sana sampai dia belajar untuk mencintainya. Jimmy kemudian mengirimkan laporan pembongkaran Sam kepada ayahnya dan menenggelamkan mobilnya ke danau. Ini semua dilakukan untuk membuat persepsi bahwa Sam belum kembali ke rumah karena dia pergi berlibur dengan pacarnya. Kembali ke lubang jebakan, Malesstraza memberitahu hal yang mengejutkan kepada Sam. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah dalang di balik pembunuhan 16 orang yang dioplos dengan coran. Malesstraza percaya bahwa rahasia panjang umur monumen Mesir kuno adalah mereka melakukan ritual selama konstruksi yang melibatkan penguburan korban yang masih hidup di dalam dindingnya. Dia menginginkan bangunannya bertahan selamanya, jadi dia mengubur orang hidup-hidup di dalam temboknya. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa salah satu korbannya adalah suami Mary. Jadi, sebagai tindakan balas dendam, Mary memutuskan untuk menyandra Malesstraza di lubang poros ini selamanya sebagai tahanan. Mary juga membodohi semua orang dengan mengidentifikasi tubuh korban lain sebagai milik Malesstraza. Semua orang percaya kebohongan itu dan berpikir bahwa Malesstraza telah meninggal, sehingga dia bisa menjaga Malesstraza sendiri sebagai tahanannya.
Setelah pengungkapan yang mengejutkan ini, Jimmy kembali ke lubang dan mengirimi kaset. Maestrasa memainkan rekaman itu, dan Jimmy mengatakan bahwa dia ingin melihat Sam dan Maestrasa menari. Maestrasa mengatakan kepada Mary bahwa mereka harus mematuhi perintah Jimmy. Jika mereka melakukan apa yang Jimmy inginkan, Jimmy itu akan menjadi baik, tapi bisa sangat kejam dan imajinatif ketika mereka tidak mematuhi perintah Jimmy. Jadi, Sam setuju untuk menari, tapi ketika Jimmy menyuruh mereka berciuman, dia menolak. Maestrasa menariknya mendekat dan memaksanya untuk mencium. Setelah beberapa detik, Jimmy menyuruh mereka berhenti dan mengancam Maestrasa untuk tidak menyentuh Sam lagi. Sebagai hadiah atas kepatuhan mereka, Jimmy mengirimkan keranjang berisi makanan, air, dan radio 2 arah. Dia berbicara kepada Sam untuk menjaga radio itu bersamanya, sehingga mereka dapat berbicara dan menjadi dekat. Di malam hari, Mary datang ke atap. Sam langsung berteriak meminta tolong kepada Mary. Mary sangat terkejut melihat Sam di lubang bersama Maestrasa. Mary dengan marah memberitahu Jimmy bahwa tempat itu hanya untuk arsitek, bukan untuk orang lain. Mereka menyadari bahwa Sam harus tinggal di lubang dengan Maestrasa, atau dia akan melaporkan insiden ini ke polisi. Dengan begitu, Mary akan dibawa pergi dan Jimmy akan menjadi yatim piatu. Scene beralih di mana ayah Sam dan tim pembongkarnya telah menerima laporan Sam dan sudah tiba di apartemen ini. Mereka mulai menyiapkan bahan peledak. Sementara, Sam masih terjebak dalam lubang dengan Maestrasa. Sam terus merayu Jimmy berharap dia akan membebaskannya dan menyelamatkannya dari ledakan. Namun, usahanya tidak berhasil. Melihat ini, Maestrasa menyuruhnya untuk menghemat energi. Maestrasa kemudian menggali makamnya sendiri yang telah ia rancang dengan beberapa pipa yang terhubung ke tangki semen. Maestrasa juga percaya bahwa ketika bahan peledak bekerja, gedung ini akan tetap kokoh berdiri dan tidak akan hancur. Dia lalu memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan gedung ini. Dia kemudian meminta Sam untuk membunuhnya. Sam akhirnya membunuhnya setelah beberapa pukulan, dan dia berterima kasih padanya setelah dia jatuh ke dalam makam miliknya dan mulai terisi semen. Sementara itu, di luar gedung, Mary menjaga Jimmy tetap tenang saat mereka mengatur dan mulai memasang bahan peledak. Saat hitungan mundur dimulai, Jimmy mulai berubah pikiran. Dia meneriakkan nama Sam dan berlari menuju gedung. Ayah Sam menyuruh mereka menghentikan hitungan. Sam kemudian diangkat keluar dari lubang dan dimasukkan ke dalam ambulans. Mary ditangkap karena dia terlibat dalam penculikan Maestrasa. Di akhir film, Sam menceritakan bahwa Maestrasa membangun 27 bangunan dan semuanya masih berdiri. Lalu dia menganggap gedung apartemen ini sebagai mahakaryanya. Dia tidak ingin ini dihancurkan. Bahkan Maestrasa mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan gedung ini. Jadi, sebagai tanda penghormatan, bangunan ini tidak jadi dihancurkan dan akan tetap menjadi warisannya. Dan film pun dianggap tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.